Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebream di sini. Di video kali ini, gue akan bahas seluruh ras yang ada di One Piece. Video ini akan cukup panjang karena ras di One Piece sendiri kurang lebih ada 30++. Di akhir, kalian bisa komen juga ya, kalau kalian ada di dunia One Piece, kalian mau jadi ras apa? Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu yuk kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Ras di One Piece dibagi menjadi 4 kategori besar. Pertama, ada ras natural atau alami. Kedua, ada ras hybrid atau campuran, ketiga ada ras buatan, dan terakhir ada ras luar angkasa. Selain itu, ada beberapa ras yang belum diketahui jenisnya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu yuk seluruh ras dari masing-masing kategori. Pertama, kita mulai dari kategori ras alami, ras manusia. Ras ini adalah ras yang paling umum atau paling mendominasi di dunia One Piece. Karena jumlahnya paling banyak, mereka mendominasi dalam segala bidang dari mulai politik, penelitian ilmiah, dan lain-lain. Saking banyaknya, ras manusia punya tinggi dan bentuk yang sangat beragam. Di dunia One Piece, manusia biasanya memiliki tinggi 2 meter untuk orang dewasa. Untuk kasus-kasus unik, kita juga bisa melihat tinggi manusia bisa mencapai 8 meter seperti Big Mom. Big Mom diketahui merupakan ras manusia tertinggi di One Piece sejauh ini. Selain tinggi yang beragam, kita juga bisa melihat di dunia One Piece manusia-manusia ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Ada yang memiliki tanduk seperti Magellan dan Kaido, ada yang berbentuk hewan tapi bukan ras Mink seperti Mary dan Masira, bahkan ada yang mulutnya punya sleting seperti Fukuro. Selain itu masih banyak lagi. Nah, beberapa manusia terbagi ke beberapa suku. Suku pertama adalah suku Kumate yang ada di Pulau Kumate di East Blue. Bedanya dengan manusia pada umumnya, suku Kumate terkenal sangat kejam, terisolasi di pulau mereka sendiri dan juga kanibal. Mereka dengan santainya bisa memakan manusia dari luar suku mereka sendiri. Selain itu, secara fisik yang membedakan dengan manusia pada umumnya adalah rambut abu-abu dan hidung yang unik. Mereka juga terlihat menggunakan baju yang sama dan ada tato atau cat di wajahnya berbentuk segitiga. Selanjutnya ada suku Kuja yang ada di Amazon Lily. Secara fisik mereka mirip banget dengan manusia biasa pada umumnya, tetapi uniknya mereka punya bakat alami untuk menggunakan haki. Selain itu mereka juga punya ikatan atau kedekatan dengan ular. Keunikannya yang lain adalah mereka hanya bisa melahirkan anak perempuan. Selanjutnya ada suku Torino yang tinggal di kerajaan Torino di South Blue. Secara fisik suku Torino cenderung pendek dan gemuk, hanya sekitar 1,2 meter. Walaupun gaya dan kebiasaan mereka terlihat sangat primitif, suku Torino sebenarnya sangat maju dalam bidang kedokteran. Mereka bahkan punya perpustakaan sendiri untuk mencatat seluruh temuan mereka dalam dunia medis. Saking majunya, pada saat time skip, suku Torino adalah guru yang mengajarkan Chopper untuk menjadi dokter yang lebih baik. Nah, suku manusia yang terakhir adalah bangsawan atau Celestial Dragon. Mereka adalah manusia yang berasal dari keturunan pendiri pemerintah dunia pada saat abad kekosongan. Sebenarnya mereka itu adalah manusia biasa, tapi karena status politiknya, para bangsawan ini menganggap diri mereka dewa dan menilai makhluk lain jauh lebih rendah. Bahkan mereka dengan sangat santai menggunakan makhluk lain sebagai budak. Mereka tinggal terisolasi dari dunia luar di Merijoa agar tidak tercemar dengan orang-orang yang statusnya lebih rendah. Bahkan ketika berinteraksi dengan dunia luar, mereka menggunakan baju pelindung dan helm agar mereka tidak tercemar dengan udara di dunia luar. Nah, dari ras manusia dan suku-sukunya, kita lanjut ke ras fishman atau ras manusia ikan. Setiap manusia ikan memiliki ciri yang sesuai dengan satu jenis ikan dan cephalopoda seperti gurita, cumi-cumi, dan sotong. Dengan begini, mereka memiliki kekuatan yang unik dan bervariasi. Contohnya, jika manusia ikan memiliki ciri seperti gurita, mereka akan memiliki kemampuan untuk menyemburkan tinta. Selain itu, ada juga kemampuan seperti kamuflase, gigi tak terbatas, dan masih banyak lagi. Semua manusia ikan memiliki paru-paru dan insang, oleh sebab itu mereka bisa hidup di darat ataupun di laut. Secara kekuatan alami, manusia ikan diketahui lebih kuat daripada manusia biasa sejak lahir. Bahkan ketika di dalam air, kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat. Selain itu, manusia ikan juga punya bakat alami untuk memanipulasi air yang dapat dikembangkan melalui fishman karate. Dari manusia ikan, kita lanjut ke merfolk atau duyung dan putri duyung. Sama seperti manusia ikan, mereka juga bisa hidup di darat maupun di laut. Bedanya, secara fleksibilitas, ras duyung ini lebih sulit hidup di darat karena mereka nggak punya kaki. Walaupun begitu, ketika hidup di air, ras duyung ini diketahui merupakan perenang tercepat dari semua ras. Uniknya, ras duyung, terutama putri duyung, ketika berumur 30 tahun, ekor mereka bisa terbelah menjadi kaki, sehingga mereka bisa lebih mudah ketika hidup di darat. Ini khusus putri duyung aja ya, kalau duyung biasa, which is laki-laki, ekornya nggak akan bisa terbelah menjadi kaki. Selain itu, ras duyung atau merfolk juga
juga memiliki kemampuan unik untuk berkomunikasi dengan ikan. Lanjut ke ras giant atau raksasa. Sebenarnya secara fisik ras raksasa sangat mirip dengan manusia. Bedanya hanya di ukurannya aja yang sangat besar. Ras raksasa merupakan ras terbesar yang ada di dunia One Piece. Coba bayangin aja raksasa terkecil yang kita ketahui sejauh ini memiliki tinggi 12 meter. Sedangkan manusia tertinggi sejauh ini yang ada di dunia One Piece memiliki tinggi 8 meter. Nah, karena ukuran tubuh mereka sangat besar, kekuatan mereka juga menjadi berkali-kali lipat daripada manusia biasa atau ras lainnya. Karena hal tersebut, bahkan pemerintah dunia sampai saat ini berusaha membuat pasukan yang berisi raksasa. Sejauh ini pemerintah masih bereksperimen bagaimana cara mengubah manusia menjadi raksasa, tetapi percobaan tersebut masih belum berhasil. Asal dari raksasa sendiri cukup beragam dan bahkan dari seluruh dunia. Tetapi markas atau tanah air para raksasa yang paling terkenal adalah Elbaf yang ada di New World. Ras raksasa dibagi menjadi dua jenis, ada raksasa biasa dan ada raksasa kuno. Raksasa kuno memiliki ukuran tubuh yang berkali-kali lipat lebih besar daripada raksasa biasa. Selain itu, mereka juga memiliki tanduk seperti setan. Gigi mereka juga cenderung tajam dan warna kulit mereka yang gak biasa. Salah satu contoh raksasa kuno adalah Oars dan Little Oars Junior. Selain raksasa biasa dan kuno, ada satu jenis raksasa yang masih misterius, yaitu Yeti Cool. Fisik mereka lebih tinggi 2 kali lipat dan mereka punya bulu putih. Oke, sekarang kita lanjut ke ras yang ada di Pulau Langit. Diketahui ras yang ada di Pulau Langit dibagi menjadi 3, yaitu Skypians, Sandia, dan Birkans. Mereka semua awalnya berasal dari bulan. Mereka datang ke bumi setelah sumber daya di bulan sudah habis. Secara fisiknya sebenarnya mereka juga sangat mirip dengan manusia biasa. Perbedaan yang paling mencolok adalah rata-rata mereka memiliki sayap kecil di punggungnya yang sejauh ini nggak ada fungsinya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya ras yang ada di Pulau Langit. Pertama ada Skypians. Skypians merupakan ras yang dari awal menetap di Angel Island dan beberapa pulau lain yang ada di Pulau Langit. Sebagian besar Skypians memiliki sifat yang ramah dan berusaha untuk menjaga gaya hidup yang nyaman. Mereka juga memiliki bakat untuk menciptakan alat-alat yang bisa membantu hidup mereka agar lebih nyaman seperti wafers dan dials. Nah, secara penampilan dan fisik, yang membedakan mereka dari ras langit lainnya adalah sayap kecil mereka yang mengarah ke atas dan sebagian besar dari mereka menata rambut mereka seperti antena. Lanjut ke ras Sandia. Berbeda dengan ras Skypians yang dari awal tinggal di langit, ras Sandia awalnya tinggal di Pulau Jaya di laut. Mereka pindah ke Pulau Langit karena Pulau Jaya terangkat ke langit oleh arus knock-up. Sandia merupakan kelompok prajurit yang sangat bangga dengan adat dan warisan mereka. Sebelum menyembah leluhur seperti sekarang, 400 tahun yang lalu ras Sandia menyembah ular sampai akhirnya ular tersebut dibunuh oleh Nolan dan Kalgara. Selain itu, pada zaman dahulu ras Sandia dan Skypians berperang untuk menguasai Jaya. Tetapi setelah itu mereka memutuskan untuk berdamai dan hidup bersamaan. Nah, karena hal tersebut juga Sandia banyak mengadopsi gaya hidup modern dari para Skypians. Salah satu contohnya yang paling terlihat adalah dari cara berpakaian mereka. Saat ini kebanyakan Sandia bekerja sebagai penjaga dewa. Kalau kita bahas fisik dan penampilannya, hal yang membedakan dengan Skypians adalah sayap Sandia cenderung lebih besar. Lanjut ke ras langit terakhir yaitu Birkans. Dulu para Birkans ada banyak dan tinggal di Pulau Birka yang ada di langit. Namun 8 tahun yang lalu Birka dihancurkan oleh Enel. Jadi kita nggak tahu berapa banyak Birkans yang masih hidup saat ini. Setelah kehancuran pulau itu, Enel bertindak sebagai penguasa orang-orang yang selamat dan mereka akan menyembahnya. Informasi soal Birkans di masa lalu bisa dibilang sangat sedikit. Tetapi jika kita lihat dari perilaku mereka sekarang, sepertinya para Birkans merupakan ras yang sangat taat pada dewanya. Hal ini ditunjukkan ketika mereka melakukan pengabdian total kepada Enel. Selain itu, mereka juga berperilaku seperti biarawan ataupun pendeta. Hal yang membedakan ras Birkans dengan ras Skypians dan Sandia terletak pada sayapnya. Birkans memiliki sayap yang lebih besar dan menghadap ke bawah. Selain itu, yang unik juga adalah sebagian besar prajurit Enel memiliki kepala yang menyerupai kambing. Enel sendiri juga gak kalah unik karena dia satu-satunya Birkans yang kita ketahui sejauh ini tidak memiliki sayap. Enel malah memiliki seperangkat drum yang melekat pada punggungnya. Untuk alasannya belum kita ketahui. Oke, dari Pulau Langit sekarang kita lanjut ke suku Minks ya. Kalau Fishman adalah manusia ikan, Minks sendiri adalah manusia hewan mamalia berbulu. Sama seperti manusia ikan, setiap Mink juga terhubung dengan hewan tertentu dan akan memiliki keunikan masing-masing sesuai jenis hewannya. Contohnya, Mink kelinci seperti Carrot memiliki kemampuan melompat yang sangat tinggi. Secara
fisik, Ming jantan dan betina juga terdapat perbedaan. Ming jantan biasanya lebih berbentuk full hewan dibanding manusia, sedangkan Ming betina secara fisik lebih mirip manusia, tetapi ada modifikasi sedikit dengan menambahkan ciri-ciri hewannya. Untuk kemampuannya, Mings memiliki kemampuan alami untuk menciptakan listrik. Selain itu, ketika melihat bulan purnama, suku Mings secara alami bisa berubah menjadi sulong. Sebagian besar suku Mings tinggal di zoo dan tidak memiliki kontak dengan dunia luar. Contoh beberapa suku Mings yang tinggal di dunia luar adalah Beppo dan dua pasukan revolusi seperti Lindbergh dan juga Usiano. Oke, lanjut ke suku lengan panjang dan suku kaki panjang. Dari namanya udah cukup jelas lah ya. Suku ini secara fisik mirip manusia, bedanya suku lengan panjang memiliki satu siku tambahan pada setiap lengannya. Hal itu menyebabkan tangan mereka lebih panjang daripada manusia biasa. Contoh karakter dari suku lengan panjang adalah Apo. Sedangkan untuk suku kaki panjang, mereka biasanya memiliki kaki yang lebih panjang dan memiliki kekuatan yang cukup besar pada kakinya. Contoh karakter dari suku kaki panjang adalah Tamago. Dua suku ini diketahui saling bermusuhan lebih dari 1000 tahun. Oke, lanjut ke salah satu suku yang paling spesial dan langka, yaitu suku mata tiga. Suku ini dikatakan spesial karena ketika mata ketiganya sudah awaken atau bangkit, suku ini memiliki kemampuan untuk mendengarkan voice of all things dan membaca poneglyph. Buat yang gak tahu, voice of all things adalah suara-suara dari benda mati atau makhluk yang gak bisa berbicara dengan bahasa manusia. Sejauh ini, Charlotte Pudding jadi satu-satunya anggota pada suku ini yang kita ketahui. Bahkan, Pudding sendiri merupakan ras campuran, bukan ras mata tiga sepenuhnya. Hal ini dikarenakan Pudding berasal dari hasil perkawinan antara Big Mom yang merupakan manusia biasa dengan seseorang yang berasal dari suku mata tiga asli. Orang tersebut belum kita ketahui. Kalau kalian tertarik dengan info detail tentang suku mata tiga, kalian bisa cek video gue yang ini ya. Lanjut ke ras kurcaci yang memiliki ukuran yang sangat-sangat kecil. Uniknya, mereka memiliki ekor yang cukup besar dan juga berbulu. Walaupun ukurannya cukup kecil, ras kurcaci sendiri terkenal sangat cepat dan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk merusak bangunan. Selain itu, mereka juga sangat jago dalam bercocok tanam. Kelemahannya adalah mereka itu sangat lugu dan mudah ditipu. Salah satu contohnya kalau kalian ingat adalah momen ketika mereka terus-terusan ditipu oleh Usopp pada arc Dressrosa. Salah satu suku kurcaci yang terkenal adalah suku Tontata yang tinggal di Green Beach. Sekitar 900 tahun yang lalu, suku Tonata diperbudak oleh keluarga Don Quixote. Selanjutnya ada suku leher ular. Gak banyak yang spesial dari suku ini sejauh ini. Satu-satunya yang kita ketahui adalah mereka memiliki leher yang sangat panjang. Lanjut ada ras Kino Kobito. Sama seperti suku leher ular, kita juga nggak tahu apa-apa tentang ras ini. Hal yang kita ketahui adalah bentuk tubuhnya berbentuk jamur yang memiliki 4 kaki dan 2 tangan. Ras ini pertama kali muncul di Whole Cake Island di dalam buku yang dibuat oleh Charlotte Montedor. Lanjut ke salah satu ras yang sudah punah, yaitu Lunarians. Diketahui Lunarians pada saat abad kekosongan tinggal di Red Line. Mereka punah karena diburu oleh pemerintah dunia dan King diketahui jadi satu-satunya yang berhasil selamat. Secara fisik, mereka memiliki sayap yang cukup besar berwarna hitam, rambut mereka berwarna putih dan kulitnya berwarna coklat. Untuk kekuatannya sendiri, Lunarians diketahui bisa menghasilkan dan memanipulasi api. Dari sisi defensif, ras Lunarian memiliki daya tahan yang luar biasa ketika api di punggungnya menyala. Dan ketika apinya mati, mereka akan mendapatkan kecepatan yang luar biasa walaupun daya tahannya cukup menurun. Oke, barusan gue udah jelasin seluruh ras alami yang ada di One Piece. Sekarang kita lanjut ke ras campuran atau hybrid ya. Sederhananya, ras campuran atau hybrid adalah ras yang berasal dari perkawinan dua ras yang berbeda. Menurut asumsi Big Mom, ras campuran memiliki kelemahan, yaitu tidak memiliki kemampuan full dari ras aslinya. Contohnya adalah Pudding yang merupakan ras campuran mata tiga dan manusia. Menurut asumsi Big Mom, dia nggak akan bisa membangkitkan mata ketiganya, sehingga sejauh ini dia belum bisa baca poneglyph. Tetapi ini masih asumsi Big Mom ya. Nah, tapi ada beberapa kasus perkawinan yang tidak menghasilkan ras baru atau ras campuran. Contohnya adalah perkawinan antara ras manusia ikan dengan duyung. Perkawinan mereka hanya akan menghasilkan manusia ikan atau duyung lainnya, bukan ras baru. Oke, sekarang kita lanjut bahas ras-ras unik atau baru yang dihasilkan dari perkawinan silang. Pertama, ada ras Wotan yang berasal dari perkawinan antara manusia ikan dengan ras raksasa. Kalau kita lihat dari ukurannya dibandingkan dengan ras raksasa murni, ukuran Wotan tidak sebesar itu. Tetapi walaupun begitu, ukuran mereka masih lebih besar daripada manusia biasa. Karena hasil perkawinan ini, Wotan memiliki kekuatan yang cukup besar seperti raksasa. Wotan juga memiliki kemampuan bertarung di bawah air seperti ras manusia ikan. Lanjut ke ras Long Limb Human. Ras
Ras ini adalah hasil perkawinan antara ras tangan panjang dan ras kaki panjang. Hasilnya udah cukup jelas lah ya, yaitu manusia dengan tangan serta kaki yang panjang. Ras ini juga bisa dibilang cukup langka dan satu-satunya contoh yang kita ketahui sejauh ini berada di dalam penjara buku Big Mom. Sayangnya penampakannya belum terlihat dengan jelas sejauh ini. Oke, lanjut ke ras Kuma, yaitu Buccaneer. Sebenarnya secara teori Buccaneer bukan berasal dari perkawinan silang antar dua ras yang berbeda, tetapi karena mereka memiliki darah raksasa, seakan-akan ras ini merupakan ras campuran. Secara fisik, Buccaneer memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil daripada raksasa, tapi lebih besar daripada manusia biasa. Untuk kekuatannya sendiri, Buccaneer diketahui memiliki fisik yang kuat bahkan ketika mereka masih anak-anak. Selain itu, menurut Vegapunk, Buccaneer memiliki keistimewaan lain yang menyebabkan Kuma masih bisa bertindak atas kehendaknya. Padahal Vegapunk sudah mematikan kesadarannya secara penuh. Ras ini juga tergolong sangat langka karena pemerintah dunia memburunya. Hal ini dikarenakan menurut Saturn, ras ini sudah melakukan kejahatan atau dosa besar di masa lalu. Dosa tersebut belum kita ketahui. Kalau kalian mau lihat teori tentang dosa ras Buccaneer, bisa cek video gue yang ini ya. Nah, lanjut ke kategori ras lain, yaitu ras buatan atau artificial races. Ras ini berasal dari buatan orang-orang melalui ilmu pengetahuan atau buah iblis. Beberapa contoh rasnya adalah: pertama, ras automata. Automata adalah robot yang dibangun oleh ras asli di bulan dan ditinggalkan ketika orang-orang di bulan pergi ke bumi. Nah, uniknya walaupun mereka robot, secara fisik automata terlihat seperti terbuat dari darah dan daging seperti ras alami. Selain dibuat di bulan, automata juga diketahui dibuat di Karakuri Island, yaitu tempat tinggal Vegapunk ketika masih muda. Lanjut, ada ras cyborg. Cyborg adalah manusia atau makhluk hidup lain yang tubuhnya dimodifikasi dengan mesin atau logam. Simpelnya adalah manusia setengah robot. Biasanya modifikasi ini dilakukan untuk mengganti bagian tubuh yang hilang. Selain itu, biasanya modifikasi ini dilakukan untuk memasang senjata tambahan dalam tubuhnya. Contoh cyborg di dunia One Piece cukup banyak, dari mulai Franky, Kid, Kuma, Queen, dan masih banyak lagi. Oke, lanjut ke zombies. Zombie dalam dunia One Piece adalah mayat yang diberikan kehidupan oleh bayangan yang diambil oleh buah iblis Gecko Moria Kage Kage no Mi. Tubuh zombie ini bisa berasal dari apapun yang pernah hidup, termasuk tumbuhan dan hewan. Zombie ini akan mati, pertama jika pemilik bayangan aslinya meninggal, kedua jika dimurikan dengan garam, dan terakhir jika Moria menghapus bayangannya. Nah, lanjut, ada ras yang dihasilkan dari buah iblis OP no Mi milik Law, yaitu Centaurs, Satyrs, dan juga Harpy. Sejarahnya, para Centaurs dan Satyrs awalnya merupakan manusia biasa yang ditahan di Panghazar. Para tahanan ini tidak bisa menggunakan kakinya, oleh sebab itu Law memberikan mereka kaki hewan agar mereka bisa berjalan kembali. Selain para tahanan, Law juga berhasil memodifikasi tubuh Monet menjadi Harpy. Monet dimodifikasi dengan cara mengganti tangan dan kakinya menjadi burung. Oke, lanjut ke ras mainan atau toys yang berasal dari buah iblis Sugar, Hobi no Mi. Tubuh mereka terbuat dari bahan seperti kayu atau bahan mainan lainnya, sehingga mereka nggak bisa merasakan kehangatan sentuhan manusia. Siapapun yang berubah menjadi mainan akan dilupakan oleh semua orang yang mengenal mereka. Selain itu, jika Sugar sudah membuat kontrak dengan mainan-mainan tersebut, para mainan ini akan kehilangan kehendak bebas dan kepribadiannya. Mereka bisa terhindar dari hal-hal tersebut jika bisa kabur sebelum diberi kontrak oleh Sugar. Para mainan akan kembali ke bentuk aslinya jika Sugar pingsan. Lanjut, ada Homies, yaitu makhluk yang diciptakan oleh buah iblis Big Mom Soru no Mi. Sebelumnya, mereka merupakan benda-benda mati yang dihidupkan oleh Big Mom dengan cara menyisipkan jiwanya. Berbeda dengan zombie, hampir segala sesuatu bisa berubah menjadi Homies, termasuk hewan, tanaman, bahkan perabotan dan makanan. Selain itu, hal-hal yang gak berwujud seperti api dan udara juga bisa berubah menjadi Homies. Hal yang gak bisa berubah menjadi Homies adalah mayat atau manusia yang masih hidup. Selanjutnya ada klon atau makhluk tiruan. Klon biasanya dibuat dengan cara mengambil DNA atau garis keturunan dari target cloningannya. Beberapa contoh klon yang berhasil diciptakan adalah Pasukan Germa 66, Pacifista, Stussy, dan terakhir ada Seraphim. Untuk penjelasan Seraphim yang super detail, kalian bisa cek video gue yang ini ya. Selanjutnya ada manusia modifikasi. Berbeda dengan cyborg, ras ini bukan modifikasi fisiknya,
tetapi memodifikasi DNA atau garis keturunannya. Efeknya adalah mereka akan memiliki sifat manusia super seperti yang ditunjukkan oleh keluarga Vinsmoke. Ras buatan terakhir adalah Numbers. Numbers adalah objek eksperimen ilmiah di Panghazard. Tujuannya adalah untuk menciptakan kembali ras raksasa kuno. Tetapi Numbers ini dianggap gagal karena alasan yang tidak diketahui dan akhirnya dibeli oleh Kaido untuk melayaninya. Secara fisik, Numbers ini sebenarnya mirip dengan raksasa kuno. Tetapi karena berasal dari kegagalan, tingkat kecerdasan mereka itu nggak jelas dan cenderung sering ketawa-ketawa sendiri. Oke, akhirnya kita sampai pada jenis ras terakhir, yaitu ras luar angkasa. Diketahui ras ini merupakan makhluk berakal yang lahir di planet-planet di luar bumi termasuk bulan. Satu-satunya contoh ras luar angkasa adalah bajak laut luar angkasa atau Space Pirates. Mereka adalah bajak laut yang ditemukan Enel pada saat di bulan yang ditunjukkan di cover story-nya. Oke, sebenarnya masih banyak hal-hal yang belum dikonfirmasi tentang ras di One Piece karena jumlahnya yang banyak banget. Contohnya, apakah orang-orang seperti Kaido yang memiliki tanduk merupakan ras khusus atau manusia biasa? Gimana, kalian udah paham belum tentang seluruh ras yang ada di One Piece? Komen kalau kalian masih ada pertanyaan ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.